Pada tahun 1970-an, perekonomian Amerika Serikat mengalami bom akibat kebijaksanaan fiskal dan moneter yang sangat ekspansif pada periode sebelumnya, sesuai dengan ajaran Keynesian. Namun, pada tahun 1973, harga-harga pangan dan bahan baku mulai naik, dan pada tahun yang sama terjadi pula guncangan harga minyak oleh negara-negara OPEC. Nah, pada tahun sebelumnya, kebijakan moneter yang sangat restriktif masih mampu mengendalikan inflasi. Tetapi pada tahun 1970-an, kebijaksanaan tersebut tidak lagi efektif. Pemerintah bahkan sempat mempertimbangkan peningkatan pajak untuk mengatasi inflasi. Perekonomian sempat pulih sebentar, tetapi inflasi kembali tinggi sekitar tahun 1978. Untuk mengatasi inflasi yang terus meningkat, pemerintah Amerika Serikat mencoba mengadopsi kebijaksanaan moneter baru sesuai dengan ajaran monetaris, yaitu menahan laju pertumbuhan stok uang. Pada tahun 1980-an, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan program pengawasan kredit dan mengurangi jumlah pinjaman. Tapi langkah tersebut belum berhasil. Sehingga tahun 1981 sampai 1982 terjadi resesi yang cukup berat. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan aliran sisi penawaran supply side economy, yaitu pendekatan yang mendekatkan perbaikan dari aliran sisi penawaran seperti produksi, investasi, tabungan, dan insentif kerja. Pandangan ini tidak hanya bisa diperbaiki melalui kebijakan permintaan saja. Milton Friedman mengkritik pemerintah karena tidak melakukan kebijaksanaan moneter secara teratur. Nah, dia menyatakan bahwa pertumbuhan stok uang tidak dilakukan secara konsisten, sehingga perekonomian menjadi tidak stabil. Aliran sisi penawaran menjadi dikenal pada masa pemerintahan Ronald Reagan, yaitu pada tahun 1980-an. Kebijaksanaan yang dijalankan dikenal dengan Reaganomics, yaitu pemotongan pajak, penurunan pengurangan hambatan produksi, terus peningkatan insentif kerja dan deregulasi. Nah, pandangan ini sangat mempengaruhi kebijakan perekonomian Amerika saat itu. Nah, itu tokoh-tokoh dalam aliran sisi penawaran. Menurut McClure dan Thomas Willett sekitar tahun 1983, tokoh-tokoh dalam aliran sisi penawaran dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok utama. Tokohnya ada Michael dan Martin. Nah, kelompok utama ini lebih bersifat akademik. Pandangan mereka sangat berpengaruh dalam dunia ekonomi. Fokus utama kelompok ini yaitu yang pertama melihat bagaimana insentif pajak dapat mendorong orang untuk lebih banyak menabung dan berinvestasi. Yang kedua, menganalisis pengaruh perubahan pajak terhadap penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, mengkaji hubungan antara program kerja, program jaminan sosial, dan tingkat tabungan. Yang keempat, memberikan kontribusi dalam bentuk karya ilmiah agar menjadi rujukan bagi banyak ekonom. Yang kedua, ada tokoh radikal. Tokoh radikal ini tokohnya ada Arthur, George, dan Jacques. Nah, tokoh radikal ini disebut radikal karena cara penyampaian mereka yang lebih keras dan lebih sering muncul di media. Menurut mereka berpendapat bahwa pemotongan pajak dapat membawa pengaruh besar pada perekonomian. Nah, ciri utama tokoh ini yaitu yang pertama, mereka menekankan bahwa pemotongan pajak dapat
meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, percaya bahwa pajak yang lebih rendah bisa membuat orang lebih giat bekerja sehingga penerima pajak pemerintah justru meningkat. Yang keempat, yakin bahwa pemotong pajak dapat mendorong pertumbuhan output dan mengurangi inflasi. Nah, mereka merumuskan dua proposisi utama. Yang pertama yaitu pemotong pajak dapat membuat orang bekerja lebih produktif sehingga penerimaan pajak justru meningkat. Yang kedua, pemotongan pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat menurunkan inflasi sekaligus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan pemikiran Keynes, monetaris, dan sisi penawaran. Nah, pada aliran Keynesian ini menekankan bahwa perekonomian ini sering mengalami ketidakseimbangan akibat lemahnya permintaan agregat. Menurut Keynes, pasar tidak selalu mampu menyesuaikan diri secara otomatis, sehingga peran pemerintah ini sangat diperlukan, terutama untuk kebijakan fiskal seperti pengeluaran dan pajak. Nah, ini untuk mendorong permintaan, meningkatkan output, serta mengurangi pengangguran, khususnya saat terjadi resesi. Selanjutnya ke aliran monetaris. Aliran monetaris ini dipelopori oleh Milton Friedman yang berpendapat bahwa perekonomian pada dasarnya cenderung stabil jika jumlah uang yang beredar ini dikendalikan dengan baik. Nah, masalah ekonomi ini terutama pada inflasi. Inflasi ini dianggap sebagai fenomena moneter. Oleh karena itu, kebijakan ini paling efektif adalah dengan kebijakan moneter, dengan fokus pada pengendalian pertumbuhan uang beredar serta campur tangan pemerintah seminimal mungkin. Yang ketiga itu aliran sisi penawaran atau supply side economic. Nah, ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi dari sisi penawaran. Aliran ini berpendapat bahwa pajak yang tinggi dan regulasi yang berlebihan ini dapat menghambat investasi, produksi, dan inovasi. Oleh karena itu, solusi utama yang ditawarkan adalah pemotongan pajak, deregulasi, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, perbedaan utamanya terletak pada fokus kebijakannya. Dari semua aliran-aliran tadi, ini berfokus yang menekankan perbedaannya tuh pada fokus kebijakannya. Seperti yang dijelaskan tadi, ada sisi permintaan tadi, dia menekankan agar pemotongan pajak dan regulasi agar menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke pajak. Pajak ini adalah pungutan wajib dari masyarakat kepada negara tanpa imbal balik langsung. Seperti sekarang kita membayar pajak ke pemerintah. Nah, pemerintah mengalokasikannya ke kesehatan, terus sekarang ada MBG. Nah, itu tuh untuk konsumsi publik atau untuk menyediakan layanan publik dan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Nah, ini nih perubahan dalam konteks teori ekonomi, perubahan pajak ini dapat mempengaruhi konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada anggaran berimbang. Anggaran berimbang ini adalah kondisi ketika pendapatan pemerintah ini sama dengan pengeluarannya, sehingga tidak terjadi defisit ataupun surplus. Nah, anggaran ini dianggap ideal karena mencerminkan disiplin fiskal dan untuk mencegah penumpukan utang negara. Nah, namun tidak selalu menjadi pilihan kebijakan karena dalam kondisi krisis, pemerintah sering menggunakan defisit untuk memperbaiki atau mendorong perekonomian suatu negara tadi. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Pemikiran Keynes dan monetaris sama-sama berusaha menstabilkan perekonomian, tetapi melalui pendekatan berbeda. Nah, lewat penguatan permintaan agregat melalui pembelajaran pemerintah, sedangkan monetaris melalui pengendalian uang beredar, berbeda dari keduanya. Nah, aliran sisi penawaran ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas produk jangka panjang untuk menurunkan pajak dan regulasi intensif usaha.
Dalam kebijakan fiskal, pajak menjadi sumber pembiayaan negara dan alat penanggulangan atau pengatur ekonomi, sementara anggaran berimbang mencerminkan kondisi keuangan pemerintahan yang sehat tanpa defisit maupun surplus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini.